Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita tentang Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Nabi Isa diutus Allah untuk mengembalikan Yahudi pada agama Tauhid sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya. Namun justru nyawa Nabi Isa terancam. Sang kalimatullah bersama ibunda, Maryam inti Imron, harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan seorang raja kafir, yakni gubernur dari kerajaan Romawi di Damaskus untuk membuat konspirasi pembunuhan Nabi Isa. Mereka enggan mengikuti Nabi Isa karena para pengikut sang nabi kebanyakan berasal dari orang miskin. Yahudi yang sombong tentu enggan menjadi pengikut Isa karena harus duduk sederajat bersama kaum duafa. Acap kali melihat pengikut Isa yang fakir lagi miskin, mereka merasa jijik hingga muncullah sikap penentangan. Hingga kemudian konspirasi pembunuhan Nabi Isa pun dimulai. Dewan Sinagog tertinggi Yahudi, Sanhedrin, bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya, para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa secara matang. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Isa tidak mengikuti agama Yahudi. Saat pertemuan tersebut, ternyata hadir salah seorang dari 12 murid Nabi Isa, yakni Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan pada Yahudi. Alasannya hanya karena harta. Di depan Dewan Pendeta Yahudi, Yudas berkata, "Apa yang akan kalian beri jika aku membawanya ke hadapan kalian?" Tawar-menawar pun terjadi, hingga mereka sepakat memberikan Yudas 30 shekel perak. Harta itu tak ada artinya bagi Yahudi yang sekian lama selalu gagal mencari persembunyian Nabi Isa dan pengikutnya. Namun tergiur harta tersebut, Yudas justru menuntun mereka ke tempat persembunyian sang nabi. Rencana pasti penangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun para pendeta Yahudi tak memiliki alasan kuat di hadapan publik untuk menghukum mati Nabi Isa. Mereka pun kemudian mengadu domba gubernur dari Kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi. Sang gubernur percaya akan fitnah tersebut dan segera melakukan tindakan. Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa, maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah. Mereka pun meyakini telah menangkap Nabi Isa, lalu melucuti pakaiannya, mencambuknya dengan brutal, dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa. Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh Nabi Isa. Namun Allah adalah perencana terbaik. Sebagaimana firman-Nya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian, hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Quran Surat Ali Imran ayat 54-55. Ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, dan kediaman rahasia Nabi Isa alaihissalam dikepung pasukan Romawi bersama para pendeta Yahudi, Nabi Isa mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku." Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya dan mengajukan diri. Nabi Isa mengulangi penawarannya hingga 3 kali, namun tetap pemuda itulah yang selalu mengajukan diri. Lalu Isa mengatakan, "Baik, kamu orangnya." Sumber lain mengatakan, Nabi Isa tak meminta satupun muridnya untuk mengorbankan diri.
Namun Allah menghukum Yudas dengan mengubah wajah si pengkhianat menjadi serupa Nabi Isa alaihissalam. Jadi, seorang yang ditangkap dan dianggap sebagai Nabi Isa alaihissalam bukan lain adalah Yudas, murid Nabi Isa alaihissalam yang telah berkhianat. Saat ditangkap, ia berseru dirinya bukan Isa. Namun apa daya wajahnya telah dirubah menjadi wajah Nabi Isa alaihissalam. Saat seorang berwajah Nabi Isa alaihissalam disalib hingga mati, Yahudi berkata dengan sombong, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Padahal sebelumnya, saat pengepungan kediaman Isa, mereka meragukan sendiri apa yang telah mereka rencanakan. Saat menangkap seorang berwajah Isa, mereka para Yahudi menghitung orang-orang yang keluar dari kediaman sang utusan Allah. Ternyata mereka hanya menghitung 12 orang, yakni sejumlah murid Nabi Isa alaihissalam. Saat itu mereka ragu, karena seharusnya ada 13 orang jika dihitung bersama Nabi Isa alaihissalam. Alhasil, mereka ragu-ragu dengan orang yang ditangkap apakah benar-benar Nabi Isa atau bukan. Allah mengungkapkan keraguan mereka dalam Al-Quran. Rabb Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 157-159. Hingga kini, Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan ada di atas langit. Kelak di hari kiamat tiba, Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan beberapa tugas yang beliau alaihissalam emban. Di antaranya, yakni membuktikan kebenaran, mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi atas muslimin, dan membinasakan Dajjal. Saat Nabi Isa alaihissalam turun, dunia dihuni orang-orang beriman dan menjadi tempat yang adil, aman, lagi makmur. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti. Dan saat itu harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun siapapun orang yang disalib itu tidak begitu penting bagi umat Islam. Yang terpenting adalah kita meyakini bahwa bukanlah Nabi Isa alaihissalam yang disalib. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.